Selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan video pertama saya ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Haryono. Ada yang manggil Agung, ada yang manggil Hari. Jadi terserah. Mana aja, yang penting nyaman. Sedikit banyak saya terinspirasi oleh Pak Yudi Pramuko yang sering saya lihat YouTube-nya sebagai YouTuber tertua di semesta. Dia bilang, kalau Pak Yudi Pramuko saya lihat kontennya lebih mengarah pada dia membahas banyak perkembangan situasi politik maupun kehidupan di tanah air. Nah, saya dalam hal ini ingin lebih fokus untuk sementara. Untuk sementara itu artinya nanti bisa jadi kedepannya juga ada konten-konten yang lain daripada yang saya sampaikan sekarang ini. Yaitu untuk pertama ini saya ingin berbagi pengalaman dalam hal bagaimana menggunakan fungsi drawing Excel, memaksimalkan sehingga bisa berfungsi untuk membantu teman-teman dalam meningkatkan produktivitas kerja maupun hal-hal yang lain yang terkait dengan pekerjaan baik di kantor maupun di luar kantor, di rumah. Ya. Kalau Pak Yudi Pramuko selalu memperkenalkan sebagai YouTuber tertua di dunia, karena kelihatannya kalau dari segi usia saya ini masih di bawah sedikit Pak Yudi Pramuko kelihatannya. Ya. Jadi kalau Pak Yudi Pramuko sebagai YouTuber tertua di dunia, saya YouTuber nomor 2 tertua di dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biar mudah dikenal ini, YouTuber nomor tua di dunia yang ingin berbagi dalam hal bagaimana memaksimalkan penggunaan Microsoft Drawing di Excel. Kenapa demikian? Dari pengalaman saya yang sudah, kalau untuk saat ini tahun 2001, sementara saya pertama kali menggunakan fungsi drawing Excel itu sekitar tahun 2001, berarti udah hampir 20 tahun saya secara intensif menggunakan fungsi drawing Excel untuk mendukung kegiatan saya dalam bekerja maupun dalam hal di luar pekerjaan yang terkait dengan tugas menggambar. Nah, ini perlu saya luruskan ini. Kadang-kadang orang menggambar itu kecenderungannya menggambar itu seolah hanya menggambar lukisan, bukan. Ini menggambar teknik. Nah, sementara ini yang banyak diketahui orang, menggambar teknik itu menggunakan software khusus, yaitu software drawing khusus, ya, seperti misalnya AutoCAD atau dulu Visio atau ada yang lain-lain, ya kan? Kenapa demikian? Ya, karena memang AutoCAD didedikasikan atau dibuat memang sengaja untuk pekerjaan terkait dengan menggambar teknik, sehingga di situ fungsinya boleh dibilang udah sangat lengkap dan sudah sangat maju sekali, banyak fungsi-fungsi yang memang bisa mencukupi untuk kebutuhan semua urusan menggambar, baik mau dari dulunya pertama 2 dimensi, kemudian menjadi 3D, kemudian ke depan sudah mulai ada perkembangan untuk di animasi. Jadi selain gambar nanti ada fungsi animasi, di mana gambar bisa disimulasikan untuk suatu kegiatan, misalnya pengujian atau yang lain-lain. Nah, adapun untuk drawing Excel ini kelihatannya sangat-sangat minim referensinya, sehingga sebenarnya cukup lama ini saya ini sebenarnya dulunya ingin membuat buku, ya, dengan harapan dengan buku itu nanti bisa di-share, bisa diterbitkan, bisa di-share, sehingga orang bisa semakin banyak yang dapat menggunakan fungsi drawing Excel secara maksimal. Kenapa maksimal? Karena selama ini banyak orang mengira itu
fungsi drawing Excel itu sangat minim, sehingga tidak bisa banyak dipakai untuk hal-hal yang teknikal yang mungkin lebih mengarah kepada detail dan presisi. Padahal kenyataannya setelah saya menggunakannya selama hampir 20 tahun ini, saya berkesimpulan bahwasanya mestinya terbuka kesempatan begitu banyak orang untuk mampu mengeksplorasi fungsi drawing Excel secara tidak terbatas. Tidak terbatas, tergantung daripada kejelian sama kemampuannya. Apakah untuk menggambar 2 dimensi atau menggambar 3 dimensi. Kenapa? Memang kelihatannya fungsi drawing Excel itu toolnya terlihat sederhana, hanya ada garis, hanya beberapa objek yang sifatnya bisa diambil dari yang sudah tersedia, sehingga dari situ seolah-olah tidak bisa berkreasi untuk berbagai macam fungsi gambar yang kebanyakan menggunakan membutuhkan tingkat presisi yang lebih tinggi dan tingkat ukuran yang lebih scalable. Perkara skala ini yang kelihatannya menjadi masalah. Kalau di AutoCAD sudah otomatis ada di situ scalable gambarnya, drawingnya, sehingga orang yang sudah menggunakan drawing AutoCAD otomatis mereka akan sangat familiar dengan fungsi-fungsi koordinat dan skala. Nah, adapun Excel, karena ini seolah-olah Excel ini hanya ada tampilan 2 dimensi dan skalanya tidak ada, otomatis kebanyakan orang sudah underestimate terlebih dulu. Wah, ini kelihatannya nggak bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih tinggi. Nanti akan saya buktikan, dan teman-teman nanti akan melihat, dan saya berharap teman-teman akan tertarik, kemudian akan mencoba, dan dari mencoba itu menjadi akan familiar, dan kemudian akan ada kemampuan untuk menggunakan secara lebih maksimal. Nih, riwayatnya, kenapa saya harus sedikit kupas riwayatnya ya, sehingga ini sekedar hanya untuk memberikan motivasi ya ke teman-teman ya, biar riwayatnya tahu juga gitu. Paling enggak kalau riwayat tahu, nanti teman-teman itu paling tidak sudah bisa melihat bahwasanya memang awal-awalnya semua orang yang menggunakan fungsi drawing Excel ini barangkali mungkin pertama kali underestimate kesan pertamanya. Ini pengalaman menggunakan drawing Excel ini saya tuangkan dalam satu bentuk tulisan, karena tadinya ini saya mau kirimkan ke Microsoft untuk sebagai proposal, tapi karena kemarin tersibukkan dengan waktu kerja, terkatung-katung, bahkan saya udah berniat untuk membuat buku itu udah dari tahun 2010 ya, tapi terkatung-katung terus, sehingga sampai saat ini saya baru bisa mencoba share via YouTube. Mudah-mudahan nanti ini akan terus berlanjut, dan teman-teman akan bisa mengambil manfaatnya dari sini. Baik, perjalanan saya menggunakan fungsi drawing Excel dimulai ketika saya pertama kali bekerja di PT Portindo Dinamika sebagai Electrical Service Engineer pada tahun 2001 ya. Pada tahun 2001, waktu itu kadang-kadang saya dihadapkan pada tugas harus membuat gambar yang diperlukan untuk proses pabrikasi, misalnya harus membuat spare part ya, dalam hal ini spare part kren, karena waktu itu yang saya tangani adalah kren kontainer ya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, baik operasional maupun maintenance port handling equipment ya. Dan kenapa saya waktu itu harus menggunakan Excel? Karena waktu itu tidak ada pilihan ceritanya gitu kan. Jadi satu-satunya komputer, kemudian di situ yang ada hanya Office. Nah, sementara saya harus dihadapkan pada tugas-tugas yang tadi, menggambar ya, yang digunakan untuk misalnya perencanaan lapangan, nah, sehingga menggambar layout dan segala macam ya. Dengan seadanya waktu itu saya harus memulai dengan Excel. Waktu itu saya juga nggak berpikir banyak, intinya pokoknya jadi gambar aja sudah ya. Nah, saya masih ingat ketika awal-awal saya menggunakan, juga merasakan bahwa sepertinya tidak cukup banyak yang
bisa diperbuat dengan drawing tool yang terdapat di Microsoft Excel, apalagi untuk tugas menggambar teknik. Nah, ini saya juga yakin sekarang pun masih banyak jutaan pengguna Microsoft Office yang di seluruh dunia ini yang juga underestimate, atau mungkin juga melihat ini nggak bisa banyak digunakan untuk apa-apa. Nah, itu salah besarnya. Nah, cuma karena waktu itu tidak ada pilihan, maka saya berusaha untuk tidak menyerah dan terus-menerus mengerjakan tugas menggambar teknik tersebut, ya, menggunakan Excel bila mana diperlukan, ya kan. Nah, apalagi tuntutan membuat gambar waktu itu, ya, tidak ada pilihan, jatuh kepada saya, ya, maaf, agak gatal. Ya. Sampai kemudian berjalan beberapa tahun membuat drawing, saya lakukan, ya, kemudian saya baru melihat ternyata fungsi drawing Excel yang kelihatan sederhana ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dahsyat untuk dieksplorasi, ya, luar biasa dahsyat untuk dieksplorasi, sehingga ini sangat bermanfaat sekali, ya, bagi orang-orang yang bekerja di sektor apapun, bukan hanya di sektor teknik, non teknik juga nggak masalah, karena gambar itu prinsipnya, ya, orang teknik juga boleh kadang-kadang sangat intens harus ada kompetensi untuk membuat drawing. Orang non teknik pun kadang-kadang, misalnya kita sebagai kepala rumah tangga ingin membuat pagar rumah, sangat baik sekali kalau kita bisa membuat gambar sendiri, dan gambar itu bisa dijadikan sebagai panduan untuk misalnya proses fabrikasi. Kita tinggal datang ke tukang bikin pagar, nih, saya pengen buat gambar pagar dengan ukuran demikian, luar biasa. Nah, kemudian dari perjalanan saya menggunakan Excel pertama tahun 2001 itu, sayang ya, file-file dokumen drawing saya di tahun 2001 sampai tahun 2003 itu, karena waktu itu komputer saya sempat harddisknya rusak sehingga tidak bisa terselamatkan, sehingga ibaratnya ini historis awal-awal seperti apa gambar-gambar saya waktu itu, boleh dibilang tidak bisa saya tampilkan di sini. Tapi saya akan coba nanti tampilkan. Yang bisa saya lacak adalah drawing saya mulai tahun 2003, ya. Tahun 2003 itu masih menggunakan Excel 2003, ya. Excel 2003. Jadi ada drawing-drawing yang bisa saya tampilkan di sini di teman-teman itu mulai tahun 2003. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Saya mesti harus cek di, sebentar, saya harus mulai ngambil dari ini, ya. Oke, sabar dulu. Iya. Ya. Nih. Drawing by year. Jadi 2000 tahun 2000 belum ada. Tahun 2001 sebenarnya saya sudah membuat gambar yang cukup lumayan banyak, tapi juga tidak ada karena kebetulan harddisknya sempat rusak, harddisk komputer. Kemudian tahun 2000 juga tidak ada, 2002, ya. Nah, 2003 ini sudah ada yang bisa dilihat gambarnya, yaitu pertama ini. Saya waktu itu menggambar beberapa, misalnya contohnya seperti ini.
Nah, hal-hal yang sederhana ini, ya, sederhana ini masih sederhana seperti ini ya. Jadi bisa dilihat di ini, saya tampilkan di ini, tuh, ya. Jadi masih sederhana, ini gambar rangkaian untuk baterai charger, ya. Jadi electrical. Ini sederhana. Jadi kalau kita misalnya tidak mau melihat di ini garis-garisnya, tentunya kita tinggal men-set di ini sehingga garis-garis daripada selnya Excel tidak mengganggu. Ya, tapi prinsipnya pada saat menggambar ini nggak ada masalah karena pada saat print nanti juga garis-garisnya tidak muncul. Ya. Ini gambar-gambar tahun 2003. Jadi ada beberapa gambar, kemudian ini ada Hitachi panel, dinamo starter, pintu CSW warehouse. Coba ini saya lihat Hitachi panel, apa ini panel ini? Nah ini electrical nih, panel. Jadi masih sederhana seperti ini waktu itu. Ini pakai Microsoft Excel 2003. Jadi ini ada panel yang saya gambar seperti ini. Jadi ada satu panel yang saya buat gambarnya. Kemudian ada juga kontainer yacht. Jadi ini layout kontainer yacht seperti ini waktu itu. Ini awal-awal ini. Jadi masih sangat sederhana. Jadi ini nanti wajar bagi teman-teman yang masih mencoba, barangkali juga masih sangat ini seperti ini. Dulu belum tahu bagaimana cara membuat skalanya, tapi nanti saya kasih tahu, jangan khawatir. Bagaimana membuat skala sehingga gambar bisa menjadi scalable. Ya. Itu kemudian pintu CFS warehouse seperti apa? Ini membuat pintu ya. Seperti ini masih sangat sederhana dulu. Jangan khawatir ya. Kita membuat pintu tapi ini sudah kita kasih ukuran ya. Ada ukurannya di sini, misalnya lebar pintu 1465 mili, kemudian tingginya 2628 mili. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Ini frame-nya, frame pintunya, kemudian ukuran juga udah kita kasih, ya kan. Kemudian ini detailnya, cuplikan daripada itu. Ya, ini sebenarnya gambar seperti ini untuk panduan proses fabrikasi sama untuk menghitung material. Di sini karena Excel itu sebenarnya bisa berfungsi sebagai pengolah data, yaitu bisa kalkulasi, spreadsheet, tugas-tugas kalkulasi, tugas perhitungan dan lain sebagainya ya. Justru hal itulah yang akhirnya mendukung gambar di dalam Excel otomatis sekaligus bisa juga untuk langsung untuk dijadikan suatu bahan perencanaan perhitungan, baik itu perhitungan material, cost dan lain sebagainya. Oke. Ini gambar 2003. Kemudian Wellguard. Nah, ini juga masih sederhana dulu seperti ini. Wellguard ya. Ini sengaja saya tidak hapus ya nama perusahaan saya itu, karena ini memang dulu saya buat ketika saya bekerja di sini, tapi ini karena saya yang buat jadi tidak perlu dikhawatirkan masalah tentang hak cipta atau dan sebagainya. Di sini sudah jelas gambar saya buat tahun 2003, kemudian ada nama ya kan, kemudian ada judul. Oke. Kemudian di sini electrical drawing, coba saya lihat dulu electrical drawing, nanti teman-teman nanti ini. Jadi ketika kita mau membuat suatu gambar ya, ini electrical drawing, electronic library. Jadi library itu maksudnya kamus. Jadi ketika saya membuat suatu gambar wiring diagram atau electronic diagram, saya mesti menyiapkan dulu bagian-bagiannya, sehingga itu mempermudah setelah ketika nanti saya membuat gambar yang sesungguhnya. Jadi misalnya seperti ini ya, ini gambar rangkaian daripada op-amp ya, kemudian ini gambar motor DC, ini gambar penyaarah diode bridge ya, 3 gelombang ya, dan ini gambar-gambar yang lain
Oke ya. Oke, kemudian gambar ini sebenarnya ini kemarin saya coba bikin summary di sini. Bikin summary ini tadinya saya bermaksud untuk mengumpulkan seluruh gambar saya, jumlahnya mungkin sudah lebih dari 10.000 gambar ya. 10.000 drawing lebih kemungkinan, karena sangat banyak dari periode 20 tahun itu, sangat banyak. Ada masa-masa di mana saya cukup produktif untuk membuat gambar, dari mulai tadinya menggambar sederhana sampai kemudian sampai menjadi pernah menggambar menggunakan Excel untuk mendesain suatu equipment atau mesin. Ini di file saya, folder saya masih masukkan 2015, yang 2016 dan 2021 belum sempat saya masukkan, tapi percayalah nanti akan semakin hasil. Saya hanya ingin menunjukkan sekilas dulu yang 2004 ini udah cukup banyak. 2004, gambar 2004 cukup banyak, yaitu ini saya lihat, saya coba ini saya tampilkan 2004 gambar yang ini, yang cukup mungkin, nah ini ya. Oke ya, 2004 ini. Jadi ini SKU system pada Keycrane, container crane ya. Waktu itu ada modifikasi atau pemasangan ya. Saya gambar di sini, gambar dari mulai gambar instalasi mechanical sampai wiring diagram, electrical sampai ladder diagram. Jadi Bapak bisa lihat teman-teman ya kan. Nanti selanjutnya ya. Oke. Jadi ini oke. Ini wiring diagram ya. Sehingga dalam satu lembar kerja itu, karena Excel itu hampir tidak terbatas jumlah sheetnya, mungkin bisa sampai 200. Jadi jangan khawatir, biasanya yang menjadi kendala biasanya remnya ya toh. Ketika kita sudah menggunakan sekian banyak gambar sheet, remnya terbatas sehingga gambarnya agak lemot. Makanya dalam beberapa hal, kalaupun ada keterbatasan, misalnya kemudian kinerjanya menjadi lambat, itu karena remnya komputernya agak terbatas. Jadi ini saya membuat dari mulai tadi instalasi mekanikalnya sampai kemudian dari wiring diagramnya, kemudian sampai laddernya, sampai test report. Oke. Nah, kira-kira itu. Jadi kelebihannya di Excel kalau saya lihat seperti itu. Jadi kita bisa melihat, membuat gambar plus mengolah data-data dari gambar itu untuk suatu kepentingan, apakah presentasi atau suatu report, menjadi sangat komplit dalam satu lembar kerja. Oke, kira-kira itu. Ini tahun 2004. Tahun 2004 ini udah ada berapa gambar ini? Mungkin ada 50 ada berapa? Ada 20-an lebih ini. Ini yang ini ya. Ini radiator main engine, ini gambar radiator waktu itu. Ini udah gambar radiator. Nah, ini kira-kira gambar crane udah ada ukurannya, kemudian shock crane, radiatornya seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masih tergolong sederhana gambar-gambar ini. Tapi ingat tahun 2004 itu, kemudian ini ada cut juga yang saya harus gambar. Nah, ini gambar elektronik ya. Gambar elektronik cut seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa ini masih termasuk gambar 2 dimensi yang tingkat kesulitannya tidak cukup tinggi untuk diselesaikan di Excel ya. Gambar rangkaian elektronik sirkuit. Kemudian ada, saya harus menunjukkan ini sama, ini gambar elektronik juga. Kemudian ini trim skew control, relay, tiang pagar, yacht lighting, wire post line,
TrimSkew GC2 HG Control. Nah ini. Nah ini adalah gambar elektronik ya. Jadi teman-teman bisa elektronik. Kalau ini digambar dalam lembar kerja ini biasa terdiri beberapa lembar ya. Tapi di Excel kita bisa mengakomodir menjadi satu lembar sehingga kita bisa mempermudah analisa untuk ketika suatu ada masalah. Ini jadi electronic control untuk crane. Ya. Jadi dari awal ya seperti ini kemudian sampai akhir sehingga kita ini berguna sekali untuk membuat analisa. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang teknik, technical atau kontrol bisa menggunakan drawing, membuat drawing untuk mempermudah analisa yang tadinya gambar itu berlembar-lembar bisa dikomplit dalam satu halaman di Excel, ya kan? Sehingga nanti begitu di print out gambar itu secara keseluruhan bisa tampil dari ujung ke ujung, kira-kira seperti itu. Oke, saya kembali ke ini, ke historis lagi. Jadi pada tahun 2004 Oktober saya waktu itu dikirim oleh perusahaan ke Yordania bersama dengan 6 teknisi. Di sana sebagai status saya pekerjaan saya sebagai warranty engineer untuk strategic carrier ya di Aqaba Port. Jadi ceritanya Aqaba Port itu membeli 6 unit strategic carrier. Waktu itu refurbishnya dilakukan di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, kemudian dikirim ke Pelabuhan Yordan tahun 2004 Oktober. Sehingga saya waktu itu bersama 6 teknisi 3 bulan di sana untuk memberikan warranty service. Ya. Pada saat warranty service di sana, saya ketemu ada satu engineer, saya ingat betul waktu itu, namanya Hendrik Solmer. Hendrik Solmer itu berasal dari Denmark. Jadi waktu itu tanpa sengaja dia datang ke kantor saya. Waktu itu kantornya berupa kontainer saya. Kemudian begitu dia melihat ada satu drawing, ya kan, di saya ketika waktu itu saya sedang buat drawing gabungan antara electronic control dengan hydraulic system, ya kan. Waktu itu si Hendrik Solmer itu agak mungkin terperanjat sedikit, mungkin agak heran gitu. Kok saya menggunakan Excel tapi kok saya menggambar teknik, ada hidrolik, ada elektroniknya, ya kan? Makanya dia nanya, bagaimana kamu bisa menggunakan Excel untuk gambar-gambar teknik seperti ini? Nah, akhirnya saya ceritakan, saya sudah cukup lama. Saya dari tahun 2001 mulai menggunakan Excel dan sekarang saya sudah pada tahun 2004 itu, ya kan? Saya boleh dibilang waktu itu sudah hampir menggunakan seluruh tugas saya menggambar itu dengan menggunakan Excel, apakah itu hydraulic system, electrical instalasi, wiring diagram, ya kan? Kemudian mechanical, ya, dan lainnya, gitu kan. Jadi hampir semua tugas gambar saya kerjakan dengan Excel. Dan kalau dia bilang nanya kenapa kok dia nggak percaya itu bisa, saya tunjukkan bukti-buktinya, dan bukti-bukti gambar itu akhirnya dia dari bukti-bukti yang saya tunjukkan dia baru percaya, ya kan. Ternyata memang Excel saya benar-benar menggunakan membuat gambar itu dari fungsi Excel, ya kan. Nah, awalnya tidak percaya. Kemudian pada kesempatan lain saya juga bertemu dari berbagai teman-teman yang bekerja di bidang teknikal, ya. Ada teman-teman dari Singapura, ada teman-teman dari Filipina, hampir semuanya juga tidak percaya bahwasanya Excel bisa dieksplorasi untuk membuat gambar yang pada tahap yang demikian sangat mencukupi untuk kebutuhan seorang teknisi maupun engineer, kecuali drafter. Kalau drafter harus
Barangkali ada tuntutan AutoCAD. Kalau kita bicaranya adalah bahwasanya tugas seorang teknisi, tugas seorang engineer ada kaitan teknik maupun engineer berlatar belakang dari elektrik atau yang lain, ya kan? Kadang-kadang tidak cukup familiar dengan AutoCAD. Kadang-kadang karena merasa tidak familiar dengan AutoCAD, pada dihadapkan sehari-hari dia alat gambar yang sebenarnya juga luar biasa, yaitu di Excel itu. Ya. Oke. Nah, mengingat dari berbagai kesempatan ketemu dengan berbagai teman dan kalangan, rata-rata boleh dibilang underestimate terhadap fungsi drawing Excel, sehingga saya ada dorongan dalam hati untuk suatu ketika saya harus bisa share. Walaupun kalau di tempat kerja saya selalu share dengan teman-teman ya, cuma teman-teman di tempat kerja, ya kan. Tapi ini tidak cukup masif gerakan share menggunakan drawing dengan Excel ini, karena rata-rata biasanya ketika kesulitan awal dia sudah menyerah dulu, wah nggak bisa. Padahal awal yang sulit itu ketika terus menerus dikerjakan, nanti ada pada satu pencapaian di mana nanti buktinya saya bisa berikan ke teman-teman, ya kan. Nah ini kenapa saya beralasan bahwasanya potensi drawing Excel ini luar biasa, ya, luar biasa, karena satu, hampir semua komputer yang ada di hadapan Anda, apakah laptop atau desktop, itu hampir boleh dipastikan di situ ada Microsoft Office dan otomatis di dalamnya ada Microsoft Excel, ya. Dan otomatis di Microsoft Excel itu ada fungsi drawing, ya. Baik, saya tunjukkan. Nih, seperti ini tool drawingnya di Excel, ya. Kelihatannya sangat sederhana. Ini hanya objek-objek yang bisa dipilih, ya kan. Ini tidak menjanjikan karena benar seperti teman-temannya menduga. Ini tidak menjanjikan banyak, membuat segitiga, ya kan. Kemudian membuat segitiga sudut siku dan yang lain-lain, objek-objek seperti ini. Ini boleh dibilang teman-teman sudah menyerah duluan. Apa yang bisa saya lakukan dengan pilihan-pilihan seperti ini? Ada satu hal yang teman-teman mungkin nanti saya akan kasih tahu kuncinya, dan sekarang sabar dulu karena nanti ini semua akan saya tunjukkan. Jadi dari yang sederhana ini, dari tool-tool ini sebenarnya hanya sedikit yang kita gunakan untuk membuat gambar sampai pada tahap yang luar biasa, ya. Dan anehnya ini yang saya juga aneh itu, aneh ini kenapa Microsoft itu tidak juga mensosialisasikan itu. Makanya saya terus terang sebenarnya saya berharap ini tim Microsoft itu tahu, ya, sehingga dia paling tidak interest lah dengan proposal saya ingin menjadi dutanya untuk penggunaan Microsoft Excel Drawing, karena saya terus terang sudah lama ingin menulis buku tapi tidak kesampaian, dan baru sekali ini saya kesampaian untuk berbagi share dalam melalui YouTube. Dan awal-awalnya saya tidak sengaja tidak tampilkan banyak hal, saya hanya sedikit mengkilas awalnya ini untuk memberikan motivasi saja, ya kan. Ya. Jadi ini awalnya ketika ada migrasi, saya pertama kali agak merasakan kesulitan ketika pertama kali ada perubahan dari pengembangan Microsoft 2003 ke 2007, ya. Sebenarnya Microsoft sudah menambahkan beberapa fungsi, ya, fungsi tambah di gambar itu, ya, tapi sepertinya tim Microsoft ini kelihatannya kurang banyak masukan dari pengguna-pengguna drawing, pengguna-pengguna Excel untuk fungsi drawing, karena saya lihat memang tidak banyak di dunia ini yang cukup yang mau mengeksplorasi fungsi drawing Excel. Dan saya sudah buktikan di YouTube, ya, tidak cukup banyak tutorial, buku-buku di toko buku hampir tidak ada buku petunjuk tentang bagaimana menggunakan drawing Excel, ya kan. Ini yang saya membuat penasaran, ya kan. Cuma sayang karena waktu saya untuk menulis buku kebetulan
saya sudah siapkan, tapi ternyata tidak sampai terwujud sampai saat ini, ya kan? Ya. Padahal sesungguhnya di balik kesederhanaan fungsi drawing Excel itu ada potensi yang sangat powerful, yaitu untuk membuat gambar-gambar teknik, semua teknikal. Apakah sipil, Anda mau bikin rumah bisa digambar, mau bikin mesin bisa digambar dengan Excel, ya kan? Anda mau bikin pagar rumah bisa digambar dengan Excel. Anda merencanakan bangunan rumah, membangun rumah bisa dilakukan dengan Excel. Jadi nggak usah kemana-mana. Jadi Anda nggak usah harus mengusahakan software drawing khusus seperti AutoCAD atau yang lain untuk Anda mulai belajar menggambar atau untuk mulai Anda menggambar untuk mendukung pekerjaan Anda sehari-hari. Ya. Oke. Untuk memulai video ini, tadi riwayat sudah saya sampaikan, kemudian niatan saya juga sampaikan, karena saya share, saya ingin bahwasanya fungsi drawing Excel ini menjadi sesuatu yang bisa sangat mendukung banyak orang, apakah orang tersebut sedang bekerja di suatu perusahaan atau mungkin bekerja di luar kegiatan sendiri. Intinya apapun orang terkait dengan kebutuhan gambar, membuat drawing itu bisa dipenuhi dengan Excel. Oke, ini saya lihat contoh-contohnya. Jadi ini adalah hal-hal yang sederhana, fungsi-fungsi sederhana. Ini adalah objek-objek yang basic shape atau gambar dasar yang bisa dijadikan diambil untuk pemula-pemula. Tapi sebenarnya ini sangat jarang. Kalau saya jarang memerlukan, karena ini tidak bisa banyak yang digunakan, hanya untuk alat bantu ya. Nanti teman-teman saya kasih tahu bagaimana cara menggambar ini secara cepat. Oke, sekarang kesempatan saya adalah memberikan contoh-contoh, sehingga nanti ke depan dari contoh-contoh itu teman-teman akan tertarik untuk tahu lebih jauh, sehingga terus mengikuti video saya ini, ya kan? Karena memang luar biasa banyak, puluhan ribu, bukan hanya ribuan, puluhan ribu gambar, dari mulai gambar yang sederhana sampai gambar yang rumit, dari mulai membuat gambar sederhana sampai mendesain suatu equipment, saya sudah buktikan dengan Excel bisa. Oke. Nih, ini saya tahun 2004 ini, kemudian tahun 2004 ini tadi sudah sebagian saya sebutkan, kemudian kita menginjak tahun 2005. Ada apa 2005? 2005 itu di sini hidrolik, ini hidrolik. Jadi nah, ini hidrolik sirkuit ya. Jadi teman-teman kalau mau menggambar hidrolik sirkuit jangan khawatir, bisa diakomodir oleh Excel, ya kan? Hidrolik sirkuit yang sederhana masih, ya kan? Kalau mau menghilangkan ininya biar fokus pada gambarnya bisa seperti ini, ya kan? Kemudian print out juga bisa. Oke, downshape lagi. Lighting tower, saya pengen lihat lighting tower itu seperti apa. Nah, ini lighting tower. Nah, lighting tower, oke. Jadi ini gambar untuk lighting tower. Penambahan waktu itu ada penambahan instalasi penangkap petir, ya. Ini gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ada water tank maintenance platform, container test load, connection budget bracket will hub, Hitachi truck. Oke, gambar keren. Nah, ini Hitachi, keren Hitachi ini. Jadi gambar tapi belum selesai. Biasa terlalu banyak ini gambar-gambar ini. Jadi jangan khawatir, ini hanya contoh-contoh saja. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti ini kemudian lori kompresor. Apa ini? Ya, kita membuat tempat kompresor sehingga bisa
didorong kemana-mana, ya kan. Kemudian ini ada kalau ini membuat rak spare part, ya, rak spare part nih. Nah, mungkin awal-awalnya teman-teman akan bisa membuat seperti ini, hal yang simpel seperti ini ya. Kemudian ini layoutnya, ini rak spare partnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini sudah bisa dijadikan otomatis panduan para teknisi untuk bekerja. Oke, kemudian ini yang kedua apa ini? Ini perencanaannya, bahannya, ya, raknya ini, kemudian materialnya direncanakan seperti ini, otomatis cost-nya juga sudah bisa dihitung. Jadi teman-teman akan dibantu kemudahannya seperti itu dengan Excel tadi. Jadi selain bisa menggambar, otomatis teman sudah bisa menentukan berapa material yang digunakan, ya kan? Kira-kira itu. Kemudian ini ada spreader sensor. Oke. Nah ini. Jadi ini ada gambar spreader. Spreader itu alat untuk handling kontainer, dan ini sensornya yaitu proximity switch. Posisinya seperti itu, ya. Kira-kira itu. Ini ada gambar siluet ini digambar 2004, ya kan. Kemudian maintenance platform, resistor bank. Resistor bank ini apa ini? Resistor bank. Oh, nggak ada. Belum ada. Isolatornya itu kalau nggak salah. Kemudian ada tester DB9. Tester DB9 itu kelihatannya saya waktu itu nah ini, nah kita bisa menggambar seperti ini juga. Ini dekonektor DB9 RS232, ya. Oke, kemudian ini tear off, gambar ban, ya, ya, simple, belum selesai. Rem, gambar remnya, ya. Kemudian tear opener, alat pembuka untuk ban, ada, enggak, belum. Kemudian ini aja mungkin yang konten bracket water tank. Apa ini water tank? Oh ya, ya, masih sederhana ini perencanaan tower untuk membuat tangki. Jadi untuk membuat tangki tower. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah ingin merencanakan membuat tangki, bisa memulai dengan Excel, ya kan, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kita ke tahun 2008, langsung 8 dulu lah biar cepat, nih waktunya sudah cukup ini. Jadi yang sudah mulai agak mulai bagusan dari segi kerumitan, sudah mulai agak ini tahun 2008 itu. Misalnya contoh ini, contoh kalau kita misalnya menggambar ini, mencoba menggambar bagian komponen daripada valve control untuk transmisi gearbox, ya, kira seperti itu. Nah, terus ini kompresor kontrol di signal circuit diagram ini diagram kontrol yang electrical wiring diagram tadi, ya. Electrical wiring diagram sudah saya beri contoh juga seperti ini bisa dilakukan juga, ya. Jadi terlalu banyak bisa kita lakukan. Ini electrical wiring diagram. Jadi oke. Kalau misalnya kita mau lihat view-nya, ya, kita lihat ini print screen-nya. Misalnya kita jadikan 100%, kita menjadi 1. Kira-kira akhirnya seperti ini. Oke, ya. Kalau kita mau jadikan lebih besar lagi, berarti ini kita buat ini 2, ini 2. Oke, seperti itu. Nah, nanti saya akan kasih tip bagaimana beberapa kelebihan drawing Excel itu, ya, pada saat di print out, ya.
Jadi kalau kita membuat suatu gambar besar, ya kan, kadang pertanyaannya ketika gambar besar itu mau kita print out, ya kan. Kalau gambarnya besar, kemudian print outnya size-nya kecil, otomatis kita nggak bisa lihat ya detailnya gambar tersebut. Ya kan? Sementara, ya, kadang kita punya printer hanya A3, size A3, kalaupun ada A4, ya, biasanya A4. Kalau ada A3 yang lebih besar, kadang-kadang itu pun jarang yang punya secara individual. Kebanyakan yang punya rumah, skala untuk rumah tangga biasanya sama office biasanya A4, ya kan. Nah, bagaimana triknya ketika kita membuat gambar besar, kemudian kita ingin mencetak gambar tersebut dengan skala dengan ukuran gambar yang bisa dilihat, otomatis kertas besar. Excel bisa melakukan. Walaupun kadang-kadang itu akal-akalan, nggak masalah. Yang penting tujuannya tercapai. Oke. Ini mungkin yang ingin saya tunjukkan di gambar 2008 itu hanya ini untuk yaitu sedikit banyak sekali gambarnya sebenarnya sudah ya. Ini yang saya mau tunjukkan ke teman-teman yaitu ini transmisi gearbox. Oke. Nah, ini mungkin sudah mulai kelihatan bahwasanya Excel bisa digunakan untuk gambar yang agak tingkat kerumitannya agak tinggi. Jadi ini adalah internal transmisi gearbox model kart gearbox gitu. Saya gambar, saya coba drawing, saya buat drawing seperti ini, ya kan. Waktu itu untuk menganalisa ketika ada suatu persoalan. Teman-teman yang berlatih teknik tentu tahu gitu ya. Jadi ini bagian perbagiannya. Saya gambar dulu ya, bagian perbagian, kemudian baru instalasinya. Setelah diinstal seperti ini kira-kira, sehingga nanti kita tahu oh cara kerja transmisi gearbox itu seperti transmisi gearbox itu seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, ini adalah gambar Excel semua, bukan gambar ini adalah gambar menggunakan Excel, bukan yang lain-lain. Nanti teman-teman bagaimana caranya teman-teman mempercayai ini gambar Excel akan sangat gampang, ya kan? Kalau gambar itu bisa diedit di lembar Excel dengan mudah, berarti itu gambar itu memang source-nya adalah dari Excel. Oke, mungkin mengingat waktunya sudah cukup panjang, ya, saya akan genapin sebentar lagi untuk sedikit memberikan contoh-contoh yang lain lagi, yaitu ini suspensi, rubber suspensi. Nah, ini sudah mulai ada sedikit 3 dimensi ya, sedikit ada 3 dimensi. Saya lihat nanti ada yang sudah mulai kelihatannya suspension, rubber suspension tadi. Ya yang tadi kita masih tadi, kemudian ada rubber suspension, tiris block, side shift control, saya lihat. Nah, ini elektronik diagram untuk kontrol side shift ya. Ini ya, seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini kalau tidak salah speed detect ini PCB ini kalau tidak salah. PCB sehingga ya betul. Jadi PCB ya. Oke. Gauge ini proximity amplifiernya, jadi gambar layout PCB-nya. Kemudian amplifier 3 ini gambar PCB printout untuk nyetak PCB. Jadi ini sudah terbukti bahwasanya gambar Excel bisa dipakai untuk membuat PCB. Ya. Ini wiring diagramnya, teman-teman bisa lihat. Ya. Wiring RPM. Kemudian wiring MPM. Oke. PCB. Nah, ini PCB ini sudah berhasil saya buat dengan menggunakan gambar Excel. Artinya Excel bisa dipakai untuk mendesain PCB. Artinya mungkin PCB yang kerumitannya masih bisa
tangani secara Excel. Kalau sudah sangat rumit kemungkinan juga akan sulit, tapi intinya teman-teman jangan khawatir ya kan, bahwasanya ketika ada tugas-tugas yang mungkin tingkat kerumitan drawingnya itu dia harus membutuhkan AutoCAD, teman-teman bisa coba buktikan bahwasanya Excel mungkin bisa menghandle tugas menggambar itu. Oke. Kemudian ini turning kabel marking, wiring diagram, konektor, format. Nah, coba ini gambar format. Nah, ini fotonya ya, ini fotonya, sorry, ini fotonya aja, gambarnya sendiri. Format drawingnya mana ya? Oke, drawingnya format stand up. Enggak, report restore block, di restore block. Oh enggak, ya ini enggak terlalu rumit. Generator, kemudian rubber span 4 new RTG mode 1 apa ini? Apa ini ya? Kita lihat. Oh, ini RTG, gambar RTG. Jadi kita bisa gambar RTG, kemudian ini apa, kontainer, gambaran kontainernya. Rain protection, pump back control modification, pin roller, piping gas ABS, maintenance hoist. Oke. Oke, ini gambar. Oke, karton. Coba sekali lagi, bearing troli gearbox. Oh, ini foto biasa, saya biasanya selain ini untuk terkait dengan report ya kan. Kemudian kita coba gambar yang tahun 2013 2014 dulu, nggak terlalu ini, roller fender itu grab, ini mungkin bisa juga. Ini hidrolik ya, hidrolik sirkuit seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya bisa untuk menggambar hidrolik sirkuit, kemudian bisa membuat representasi gambar pada alatnya ya kan. Kemudian ini bisa disebutkan spare partnya, dikasih keterangan ya. Ini untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas teman-teman yang bekerja di bidang teknikal ya. Oke, roller fender, general drawing Hitachi, ini kelihatannya gambar agak besar, lumayan bisa boleh dilihat. Nah, ini gambar keren ya. Jadi ini pun juga digambar dengan Excel. Jadi teman-teman bisa menggambar seperti ini dengan Excel ya kan. Kalau ingin tadi membuat fokus ke drawingnya seperti ini ya. Jadi ini juga digambar dengan Excel, sudah cukup bisa ini menggambar sampai pada tahap yang equipment cukup besar ini. Jadi ini sat crane container yang jenisnya Panamax ya, panjangnya kurang lebih sekitar bentangannya 70 meter. Oke. Nih, ada lagi roller fender wire
gravitasi upper wheel attachment. Oke, nggak usah. Ini kemudian kita mengarah ke 15, transmitter gear nggak usah. Nah, ini yang gambar-gambar apa ya yang kira-kira bisa menarik teman-teman yang hari-hari ini saya kerjakan. Oke, gambar-gambar yang gambar yang kira-kira bisa ini saya sebutkan beberapa ini di file folder ini. Sebenarnya apa ya, folder-folder ini saya waktu itu seluruh gambar saya coba pisah-pisahkan berdasarkan satu kategori gambar. Ada elektronik, electrical, mechanical, hydraulic, civil, engineering design, kemudian 3 dimension, sama spare part drawing, sama duplication, duplikat. Duplication, coba saya lihat duplication ini waktu itu gambar duplikasi untuk helikopter Apache. Nah, ini ya. Jadi ini objek gambar helikopter Apache, jenis Apache yang bisa didapatkan dari internet. Kemudian ini adalah gambar yang dibuat dengan Excel. Ini dengan Excel ya, kira-kira itu. Jadi bisa membuat gambar seperti ini juga. Ya, kalau teman-teman ada yang interest misalnya harus membuat gambar seperti itu. Jadi misalnya ini coba kita bedakan. Ya, kira-kira ada cukup signifikan nggak perbedaan menyimpangnya, atau mungkin dari beberapa hal cukup representatif. Ya, sepertinya sudah cukup representatif ya, dari gambar ini aslinya, kemudian ini Excelnya sudah cukup representatif ya. Oke, kita tutup. Ada gambar lagi tadi Kamin KTA, jadi blok mesin ini. Nah, ini blok mesin, ini ada gambar engine ya, gambar engine jenis Kamin KTA ya. Ini dari tadi, ini dari depan ya kan, ini dari samping, ini juga dengan Excel. Nah, oke. Ini dari ini teman-teman bisa lihat, ini gambar asli dengan AutoCAD-nya ya kan. Kemudian ini gambar reproduksi dengan Excel ya. Gimana kira-kira kalau kita lihat perbedaannya, apakah perbedaan cukup banyak atau mungkin sudah cukup representatif dalam beberapa hal sehingga bisa dijadikan semacam ini, kelihatannya sudah cukup lumayan representatif ya. Gambar ini Excel-nya, ini AutoCAD-nya. Oke. Ada satu gambar lagi yang saya akan tunjukkan, duplication CAD Excel. Ini apa ini? Nah, ini. Oke. Ya. Ini gambar 3 dimensi AutoCAD. Ini gambar yang membuat gambar seperti ini dengan Excel. Nah, ini Excel-nya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya Excel juga bisa dipakai untuk membuat gambar yang sepertinya 3 dimensi tampilannya gitu loh. Ya kan? Karena memang seperti ini. Ya. Boleh dilihat bedanya, ya kan? Ya. Kalau teman-teman nggak percaya bahwasanya ini Excel, mari saya buktikan. Gambar ini akan saya copy dulu biar yang asli tidak hilang. Kemudian gambar ini akan saya ungroup. Ungroup itu bagian per bagian dipisahkan sehingga teman-teman tahu bahwasanya itu adalah gambar Excel. Ini untuk unggroupnya, fungsi ungroup. Oke, ini udah mulai dipisahkan. Ya, kita ungroup lagi. Nah, ini bagian-bagian kecil. Ya, oke, sudah mulai kelihatan. Ya, ini di ungroup lagi. Oke, ya. Nah, bagaimana cara menggambar seperti ini? Ya, teman-teman
gambar semacam silinder ini jangan khawatir, nanti ada session khususnya. Saya sekarang ini baru memberikan gambaran sekilas dulu. Adapun nanti detailnya nanti akan sifatnya interaktif berdasarkan barangkali merespon dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan fungsi drawing Excel. Oke ya. Oke, saya pastikan dulu. Oke, gambar ini. Jadi itu satu sama ini yang tadi. Ini AutoCAD-nya, ini Excel-nya. Ini AutoCAD-nya, ini Excel-nya. Oke. Saya tunjukkan satu lagi gambar yang mungkin bisa jadi referensi. Wooden box 3 dimensi, mechanical. Oh, ini aja, berarti saya spare part. Enggak. Wooden works. Enggak ada. Hydraulics drawing. Kosong. Electrical. Oh, berarti enggak saya taruh sini. Oke. Saya mau tunjukkan satu lagi drawing yang mungkin bentar. Oke, ini. Nah, ini satu gambar yang menurut saya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk ini adalah gambar block engine. Jadi ini gambar AutoCAD-nya, ya kan? Nah, gambar AutoCAD-nya, teman-teman bisa lihat nih, ya. Kemudian ini gambar Excel-nya. Oke. Jadi teman-teman bahkan bisa menggambar 3 dimensi, gambar 3 dimensi dengan Excel. Oke. Mungkin oke, kita lihat. Ya, kita jadikan satu tampilan. Nah, oke, kira-kira itu. Ini gambar block engine untuk tipe Kamin 6 City. Nah, tadi gambar aslinya seperti ini, teman-teman juga bisa lihat, ya, kira-kira. Nah, ini seperti ini aslinya. Nah, kemudian telah digambar Excel jadinya seperti ini. Oke. Ya, itu aja dulu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pertama kali. Saya akan menyiapkan untuk video-video berikutnya untuk mendukung semangat saya. Silahkan kalau suka, kalau Anda merasa senang dengan kehadiran video saya ini, silakan pencet tombol subscribe. Terima kasih.